Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya akan membahas tentang lukisan-lukisan ya. Baik, nah ini dia bagi Anda yang suka banget sama dunia lukis melukis. Nah, Anda bisa bisa dipuas-puasin di sini untuk melihat lukisan-lukisan ya guys ya. Terutama untuk yang kali ini saya akan bahas adalah tentang aliran-aliran seni lukis yang ada di dunia. Tapi nggak semuanya sih, cuma beberapa aja ya. Nah guys, seni lukis dunia ini memiliki banyak sekali aliran-aliran yang bisa dipelajari ya. Sebenarnya sih memang bukan patokan untuk kita kalau suka melukis ya, kita harus mengikuti salah satu aliran itu, tapi kita bisa jadikan referensi gitu ya untuk melukis. Nah, aliran yang pertama kali yang akan saya tunjukkan pada Anda adalah tentang aliran naturalisme guys. Oke, aliran ini merupakan aliran yang memiliki bentuk menyerupai keadaan alam. Nah, pencitraannya ini bisa mengikuti benda asli maupun objek tertentu yang ada di alam. Dan ada tokoh-tokoh yang terkenal Indonesia yang dan juga internasional yang mengikuti aliran ini seperti Basuki Abdullah, terus kemudian ada Rembrandt kayak gitu ya, dan masih banyak lagi termasuk juga Raden Saleh ya guys ya. Oke, untuk aliran yang berikutnya adalah aliran realisme guys. Nah, aliran realisme ini adalah aliran apa? Nah, aliran realisme ini berasal dari kata real ya. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip sama naturalisme ya. Hanya saja aliran ini menggambarkan kondisi yang nyata ya, baik itu kondisi yang buruk sekalipun itu digambarkan. Jadi misalnya kalau ada lukisan sesuatu gitu ya, misalnya manusia tidak digambarkan sempurna ya, tapi juga ada sampah dan sebagainya, itu ditulis misalnya ada. Oke guys. Nah, untuk aliran ini memang mengedepankan tentang sesuatu yang detail dan fokus ya. Dan aliran berikutnya adalah aliran ekspresionisme dari kata ekspresi. Nah, tentu saja ekspresi ini merupakan curahan perasaan batin dari senimannya dalam menyampaikan sesuatu itu secara umum dan bebas. Nah, ciri-cirinya dalam setiap karya lukisnya terdapat penekanan pada ekspresi mengenai kekerasan, ketakutan, kesedihan, kemiskinan, dan juga ekspresi manusia yang sulit untuk digambarkan. Nah, tokoh-tokoh yang ada di sini yang mengikuti aliran ini adalah contohnya di Indonesia adalah Avandi ya. Nah, kemudian aliran berikutnya adalah aliran kubisme. Nah, aliran kubisme ini menekankan pada bentuk-bentuk geometris ya. Nah, aliran ini yang digambarkan di situ ya sebenarnya sih kayak objek gitu ya, tapi penekanan pada segitiga, persegi, lingkaran itu juga lebih ditekankan ya. Meskipun juga latar belakangnya itu ada juga natural ya, seperti alam dan bangunan kota juga ada guys. Aliran berikutnya guys, ini adalah aliran dadaisme. Nah, aliran ini merupakan aliran seni rupa yang sering dianggap sebagai anti seni. Pokoknya dia itu anti pada sentuhan kasih sayang, rasa kasih sayang gitu ya. Dan dia cenderung pada ya pokoknya bersifat bebas gitulah ya. Dan gambar yang dibuat itu cenderung berbau kekerasan, bersifat kritikan, sindiran, plesetan, kasar ya. Meskipun gambarnya itu ya tanpa batasan ya. Pokoknya ya seperti itulah guys ya. Aliran berikutnya adalah aliran fauvisme. Nah, ini adalah aliran yang menekankan pada corak warna-warna ya, yang terkesan imajinatif, bebas, liar gitu ya. Dan wujudnya itu dari objek yang nampak sebagai figuran dan juga imajinasi liar yang digambarkan dari objek dengan warna yang sangat imajinatif ya. Dan gambarnya juga agak-agak kasar gitu guys ya. Dan umumnya yang dibuat adalah bentuk landscape meskipun tidak ada ikatan ya tentang sesuatu. Terus kemudian aliran berikutnya adalah aliran gotik ya. Ini aliran yang berkaitan ya mirip-mirip sama ini aja lah ya, sama yang ada di abad pertengahan gitu ya. Yang digambarkan di situ adalah tentang
tokoh-tokoh seperti tokoh-tokoh kerajaan ya gitu guys ya, raja, ratu, tokoh suci, para kesatria ya, dan juga tempat ibadah, kastil, kerajaan-kerajaan juga guys ya, yang digambarkan di sini, dan umumnya itu ya menekankan pada hal-hal yang bergaris tebal gitu ya. Terus kemudian aliran surrealisme. Nah, aliran ini bisa dikatakan sebagai aliran yang imajinatif yang menggambarkan segala sesuatu yang berada di alam bawah sadar, atau mimpi seseorang juga bisa masuk ke sini. Dan ini kadang-kadang sih kalau kita melihatnya sih kesannya kayak aneh gitu ya, tapi tentu aja ya karena ini merupakan ini ya salah satu bentuk karya seni ya, memang patut untuk diacungi jempol karena prestasi atau mungkin idenya yang luar biasa juga sih guys ya. Kemudian aliran berikutnya adalah aliran pointillisme. Nah, berasal dari kata point itu yang artinya titik. Nah, aliran ini ya yang ditekankan adalah menggambar dengan teknik titik-titik ya, dan ini juga bisa nggak terbatas ya sama hitam putih, tapi juga berwarna guys ya. Dan kalau dia dari kejauhan, nah terlihat seperti bukan titik-titik, tapi kalau dilihat dari dekat, nah ini kelihatannya sangat jelas ya, ada titik-titiknya. Kemudian aliran primitivisme. Nah, aliran ini ciri-cirinya adalah objeknya berupa makhluk hidup yang dibentuk dengan menggunakan garis sederhana, dan gambarnya itu ya tidak digambar secara detail ya, dan hanya menggambarkan secara minimalis dan garis yang sederhana ya. Dan ini nggak hanya ini ya dilakukan oleh orang-orang zaman dulu, tapi sekarang itu juga ditiru guys ya, karena gayanya memang agak-agak unik gitu. Oke gitu guys ya, itu merupakan aliran-aliran yang ada di dunia, dan itu hanya beberapa aja ya, dan nggak semuanya saya bisa cantumin di sini, masih banyak yang lainnya lagi. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.